Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minggu ini adalah minggu ketiga atau pertemuan ketiga bahasa Indonesia dengan materi masih tentang cerita sejarah. Minggu kemarin di pertemuan kedua saya memberikan tugas kepada kalian, yaitu 4 fungsi sejarah menurut pendapat Nugroho Noto Susanto. Nah, keempatnya ini yaitu fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, fungsi instruktif, dan fungsi edukatif. Ya, sudah banyak yang mengirimkan tugasnya ke saya melalui WA. Terima kasih yang sudah mengirimkan tugas. Mari kita bahas tentang keempat fungsi ini. Saya membahasnya bukan berarti jawaban kalian itu salah, tapi sekedar kita persepsi tentang tugas kemarin. Ya, yang pertama ada fungsi rekreatif ya. Fungsi rekreatif itu sejarah dapat memberikan perasaan gembira atau senang kepada penikmatnya. Di sini yang dimaksud dengan perasaan gembira atau senang, mungkin sejarah ini diartikan atau difungsikan sebagai sarana memberikan hiburan ya, dengan dijadikan materi atau sebuah film. Kemudian kita lihat fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif ini, dengan mempelajari sejarah kamu bisa mengembangkan inspirasi atau imajinasi ya, dan kreativitas untuk berbahasa. Nah, di sini mungkin fungsi inspiratif itu yaitu menginspirasi kalian atau sejarah ini atau kisah atau peristiwa itu dapat menginspirasi untuk mengulang hal yang pernah terjadi atau dilakukan sebelumnya. Biasanya ini menyangkut kesuksesan atau tokoh-tokoh tertentu yang besar jasanya atau dihormati. Ini kita menginspirasikan Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian ada fungsi instruktif. Di sini fungsi instruktif, sejarah dapat dijadikan alat bantu pembelajaran. Artinya, dengan kata lain, dengan menjelaskan materi ajar secara naratif atau kronologis berurutan ya, sejarah dapat berperan sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada subjek belajar agar materi pelajaran mudah dimengerti. Ya, kemudian ada fungsi edukatif. Artinya, nilai-nilai sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar menjadi pribadi yang lebih arif dan bijaksana lagi. Ya, itu 4 fungsi yang kemarin kalian sudah mengerjakan. Lanjut ke struktur cerita sejarah. Di sini ada 4 struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Nah, ini adanya di bagian awal ya. Kemudian ada komplikasi. Nah, komplikasi ini kondisi mulai timbul konflik. Timbul konflik ini maksudnya terjadinya masalah antara tokoh utama dan tokoh yang lainnya. Kemudian ada solusi. Nah, solusi ini lihat, solusi merupakan kondisi konflik yang mulai menurun. Artinya sudah dapat diselesaikan. Adanya konflik atau masalah pasti ada solusi ya. Solusi, lihat di sini, konflik yang mulai menurun dan mengarah pada tuntutan terhadap suatu hal, terutama dari pelaku utama ya. Kemudian lanjut ke reorientasi. Reorientasi biasanya berisi opini atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan dalam teks. Ini biasanya adanya di penutup. Ini komplikasi ada di isi, sama solusi ada di isi. Kemudian reorientasi ini adanya di penutup. Ini ada di awal cerita orientasi ya.
Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian. Kita bahas lagi minggu depan, dan akan dilanjutkan minggu depan itu tentang menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah ya. Kita akan bahas minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.